في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata cara puasa sunnah, Tasu'a dan Asyura penting diketahui oleh umat Islam. Kedua puasa ini termasuk yang diistimewakan dan ditunaikan saat bulan Muharram. Diketahui, dalam kalender Hijriah, bulan Muharram menjadi salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus bulan pertama dalam mengawali tahun baru Islam. Alangkah baiknya kalau kita memperbanyak amal. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah disebutkan, puasa di bulan ini lebih utama daripada puasa di bulan Sa'ban dan sering dipuasai oleh Nabi Muhammad SAW. Ada 2 macam puasa yang paling utama di bulan Muharram ini. Puasa Asyura ialah ibadah yang dijalankan pada tanggal 10 Muharram, jatuh pada hari Kamis, 19 Agustus 2021. Berasal dari kata asyara dalam bahasa Arab yang artinya 10. Sementara sebelum ibadah puasa tersebut, dianjurkan memulai dengan puasa Tasu'a tanggal 9 Muharram atau hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021. Sama halnya dengan puasa biasanya, hanya berbeda pada niat yang dilafadzkan. Berikut adalah tata cara puasa sunnah Tasu'a dan Asyura di bulan Muharram, lengkap dengan keutamaannya. Keutamaan puasa Muharram. Puasa sunnah Tasu'a dan Asyura dikenal juga sebagai puasa Muharram. Terdapat keutamaan bila ditunaikan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Puasa yang paling utama, sebagaimana yang disampaikan pada video di awal. Hadis riwayat Imam Muslim menjelaskan keutamaan berpuasa di bulan Muharram. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa pada bulan-bulannya Allah, puasa Muharram. Dan solat paling utama setelah solat fardu adalah solat malam. Hadis riwayat Muslim. Berpuasa di bulan yang mulia. Puasa Tasu'a dan Asyura termasuk dalam keutamaan berpuasa di bulan mulia atau Al-Ashhurul Hurum. Diriwayatkan dari Al-Bahili, aku mendatangi Rasulullah SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, aku adalah lelaki yang pernah mendatangimu pada tahun pertama. Rasulullah SAW bersabda, dulu aku tidak melihat tubuhmu lemah. Al-Bahili menjawab, wahai Rasulullah, aku tidak mengkonsumsi makanan di siang hari. Aku tidak memakannya kecuali di waktu malam. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menyuruhmu menyiksa dirimu? Aku menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mampu berpuasa terus-menerus. Rasulullah SAW bersabda, berpuasalah pada bulan Sabar atau Ramadan dan 3 hari setelahnya, dan berpuasalah pada bulan-bulan mulia. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Sebanding pahala puasa 30 hari. Puasa 1 hari di bulan Muharram dijanjikan menerima ganjaran pahala yang sama dengan berpuasa 30 hari. Dari Abdul Adim bin Abdul Kawi, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda,
Orang yang berpuasa pada hari Arafah maka menjadi pelebur dosa 2 tahun. Dan orang yang berpuasa sehari dari bulan Muharram, maka baginya sebab puasa setiap hari pahala 30 hari puasa. Hadis riwayat At-Tabrani. Pelebur dosa 1 tahun. Keutamaan berpuasa di hari Asyura atau 10 Muharram diyakini menjadi pelebur dosa selama 1 tahun yang telah dilalui. Diriwayatkan dari Abu Qatadah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, pernah ditanya tentang keutamaan puasa hari Asyura. Lalu beliau menjawab, puasa Asyura melebur dosa setahun yang telah dilewati. Hadis riwayat Muslim. Sebagai pembeda, sedangkan untuk berpuasa sunnah Tasu'a pada 9 Muharram, kemudian puasa 11 Muharram yang dijadikan pelengkap puasa Asyura, merupakan pembeda umat Islam dengan umat Yahudi yang sama-sama berpuasa di hari Asyura. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan status makruh atau Rasulullah SAW bersabda, puasalah kalian pada hari Asyura dan bedakan dengan kaum Yahudi. Puasalah kalian sehari sebelum atau 9 Muharram atau sesudahnya 11 Muharram. Hadis riwayat Ahmad. Dalam konteks ini, Al-Hafidz Ibnu Majah dalam buku Fathul Bari Syahrul Syahihil Bukhari mengatakan ada tingkatan puasa. Pertama, puasa hari Asyura saja. Kedua, puasa Asyura disertai dengan puasa Tasu'a. Dan yang ketiga, puasa Asyura disertai puasa Tasu'a dan puasa 11 Muharram. Tata cara puasa sunnah Tasu'a. Seperti diketahui, keistimewaan bulan Muharram bahkan tertuang dalam kitab suci Al-Quran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah itu, di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dari ke-4 bulan itu. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 36. 4 bulan suci yang dimaksud dalam ayat tersebut yaitu Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Puasa Tasu'a adalah puasa sunnah yang dikerjakan pada tanggal 9 Muharram atau 18 Agustus 2021. Ketika Rasulullah SAW melakukan puasa Asyura dan memerintahkan para sahabatnya untuk mengerjakan puasa Asyura, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, hari Asyura adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Jika kita dipertemukan dengan tahun yang akan datang, insya Allah kita juga akan melakukan puasa pada tanggal 9 Muharram." Namun sayangnya, belum tiba setahun, ternyata Rasulullah SAW sudah menghadap kepada ilahi Rabbi. Hadis riwayat Muslim. Niat puasa Tasu'a. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma qadin an adai sunnati Tasu'a lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat puasa sunnah Tasu'a esok hari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tata cara puasa sunnah Asyura. Sementara puasa sunnah Asyura ditunaikan pada tanggal 10 Muharram atau 19 Agustus 2021. Pada hari ke-10 bulan Muharram ini dipercaya sebagai hari yang paling penting dan istimewa dan penuh dengan keutamaan. Pada tanggal 10 Muharram ini terdapat peristiwa penting. Di tanggal inilah Nabi Adam alaihissalam diciptakan, Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan,
Nabi Ayub alaihissalam disembuhkan dari penyakit kronisnya, dan masih banyak lagi peristiwa besar lainnya. Dikutip dari Haraka Islamiyah dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-As'ari, Rasulullah SAW berkisah mengenai kebiasaan orang Quraisy yang berpuasa saat hari Asyura di masa jahiliyah. Hari Asyura adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan dijadikan oleh mereka sebagai hari raya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Berpuasalah kamu sekalian pada hari itu." Lantas beliau bertanya alasan orang Yahudi berpuasa di hari tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala melepaskan Nabi Musa dan umatnya pada hari itu dari musuhnya Fir'aun dan bala tentaranya. Lalu Nabi Musa berpuasa pada hari itu dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi pun bersabda, "Aku lebih berhak terhadap Nabi Musa dari mereka." Maka Nabi pun berpuasa pada hari itu dan menyuruh para sahabatnya agar berpuasa juga. Hadis riwayat Bukhari. Niat puasa Asyura. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin an adai sunnatin Asyura lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat berpuasa sunnah Asyura esok hari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Izzuddin bin Abdissalam wafat pada tahun 660 Hijriah. Beliau mengatakan dalam kitabnya setidaknya ada 7 faedah atau kegunaan berpuasa. Faedah yang dimaksud adalah membangun diri baik dari segi agama maupun dari segi individual. 7 faedah tersebut diantaranya adalah meningkatkan derajat, lalu menghapus kesalahan atau dosa, mengalahkan syahwat, memperbanyak sedekah, menyempurnakan ketaatan, bersyukur, mengetahui nikmat yang tersembunyi, dan mencegah keinginan dalam berbuat maksiat. Semoga di bulan puasa ini kita bisa mengoptimalkan dalam beribadah dan berpuasa serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.